Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya rekamannya malam ini. Mungkin kalian lihatnya pagi dimanapun kalian berada. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan itu pada pertemuan pertama kali ini. Nah, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang RPS atau rancangan pembelajaran semester. Jadi kira-kira apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, termasuk di situ ada submateri yang akan kalian pelajari. Kita juga akan membahas kontrak belajar, kita juga akan membahas tugas, dan juga akan membahas tentang penilaian ya, persentase penilaian yang menjadi dasar saya menilai kalian apakah A, B, C, atau D gitu. Dan juga nanti akan sebentar kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan pada dasar-dasarnya. Oke, nanti kalau kalian mungkin ada komplain bisa hubungi saya ya. Mungkin kalau kontrak belajarnya kurang ada sepakat atau gimana, saya terbuka saja kepada kalian. Oke, ini RPS-nya, tapi sebelum itu saya akan mengenalkan dulu. Nanti yang mengambil hukum ketenagakerjaan ada 2 orang. Yang pertama ada Pak Anggit Wicaksono, ada Pak Anggit ya. Beliau nanti ngajar kelas A, G, B, H, PN ya, kelas sore ya, DJ dan OM ini kelas sore, PN ini kelas sore ya. Jadi saya rekamnya malam, tapi enggak banyak iklan ya, karena belum larut-larut banget gitu, banyak iklan. Oke, ini Pak Anggit nanti mengajar kelas ini, kemudian saya Faisal Hadi Surya mengajar kelas C, I, PN, E, K, FL dan OM. Nanti ini fotonya Pak Anggit saya kasih avatar karena saya nggak dapat foto yang resolusi yang tinggi gitu. Untuk ditampilkan di sini biar nggak ngeblur. Oke, ini profil pengajar hukum ketenagakerjaan diampu oleh 2 orang yang masing-masing punya tanggung jawab kelas. Jadi bukan kita ngajar ala kelas teaching ya. Jadi kita sudah tanggung jawab kelas karena kelasnya kita bagi dalam beberapa kelas, satu kelas dibagi jadi 2 karena untuk meminimalisir potensi menyebarnya COVID gitu kan. Karena kelasnya banyak kan potensinya akan lebih banyak gitu. Nah, kita bagi gitu. Oke, ini profil pengajarnya itu, kemudian ini profil saya. Nama saya Faisal Hadi Surya. Saya lahir di Pemalang 23 Juli 1993. Kemudian sekarang domisili saya di Kudus di RT 3 RW 3 Desa Panjang Kecamatan Bae. Saya masih ngekos. Kosnya alamatnya di sini. Bisa kalian tahulah. Nah, di sini. Kemudian saya S1 dan S2-nya di Fakultas Hukum UMS. Kemudian UMS Universitas Muhammadiyah Soro ya. Kemudian ini email saya faisal.adi@umk.ac.id. Ini kemudian ada nomor WhatsApp saya atau nomor ponsel saya 0856 074 73 715. Ini bisa kalian hubungi ya. Insya Allah selama saya nggak tidur nomornya masih tetap aktif. Oke, kemudian ini instrumen perkuliahan online. Jadi perkuliahan kita nanti ada online dan ada offline, tapi offline-nya kita batasi sampai maksimal 2 kali pertemuan selama 1 semester. Nanti jadwalnya bisa kalian lihat di websitenya Fakultas Hukum. Dan kita lebih banyak online karena untuk itu tadi minimalisir terjadinya perkembangan COVID-19. Wah, maaf ya iklannya kedengaran. Oke, instrumen perkuliahan online-nya nanti yang pertama ada WhatsApp group ya. Ini fungsinya untuk komunikasi secara taktis ya, secara taktis dan juga untuk pengayaan.
Tujuannya untuk pengayaan. Jadi pengayaan itu semacam pendalaman materi yang sudah saya share di Sunan ya. Nanti ada Sunan juga. Nanti lewatnya WhatsApp grup dan juga untuk koordinasi cepat. Jadi misalnya ya, kuliah saya online jam 10 misalnya, selesai jam 12. Setelah jam 12 kalian bisa nanya saya. Nah, itu kelebihannya online. Jadi kalau offline kan kalian cuma bisa nanya saya di forum kelas yang telah terjadwalkan. Tapi kalau di online kita bisa ketemu kapan saja. Maksudnya bisa menghubungi saya kapan saja, nggak usah pas mata kuliah itu gitu. Ini instrumen pertama, saya akan lewat WhatsApp group, kemudian lewat YouTube ya. Lewat YouTube nanti untuk saya upload video pembelajaran ya. Jadi video materinya saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Kenapa nggak di Sunan? Nah, di Sunan itu beberapa rekan itu ada problem, terutama file yang kita rekam terlalu besar. Karena durasi kita rekaman kan paling nggak kan ya 30, 40, 50 menit lah. Itu filenya cukup besar dan apabila dikompres kecil gitu. Makanya kita taruh YouTube itu. Selain alasan resolusi juga aksesnya lebih mudah di YouTube. Anda buka YouTube nggak perlu login kayak di Sunan. Di Sunan kan Anda perlu login terlebih dahulu. Nah, di YouTube kan nggak. Dan di YouTube juga bisa mengecilkan resolusinya. Tapi di Sunan nanti kita juga upload linknya. Jadi kalau kalian pengen tahu video mana yang saya unggah, kalian bisa lihat di Sunan. Ya, materinya saya upload materinya. Maaf, linknya saya upload di situ, dan untuk penjelasannya mungkin nanti bisa lewat WhatsApp group ya, dan untuk file yang saya presentasikan ada di Sunan gitu. Tapi penjelasannya lewat YouTube. Dan kalau kalian nggak bisa atau nggak paham, bisa nanya lewat WhatsApp gitu. Kemudian yang ketiga ada Zoom ya. Ini sebenarnya instrumen lain ya, jadi karena memang dari UNIF menggarisbawahi atau menekankan ada perkuliahan yang namanya konsinus kalau nggak salah, konsinus. Jadi ada tatap muka tapi daring gitu, kita tatap muka daring dan secara live waktu itu juga. Jadi kalau YouTube itu kan saya rekaman malam nih, misalnya malam Anda lihat pagi, itu kan nggak secara langsung, ada jeda waktu ya, berapa jam saya render video, saya edit video terlebih dahulu, dan kemudian saya upload, dan kalian lihat, itu kan ada jeda waktu. Tapi kalau Zoom ini ya, nanti enggak, saya bicara Anda denger gitu langsung. Jadi ini kalau nggak salah 2 kali juga per pertemuan, tapi nanti akan saya saya 1-2 lah, 1-2. Jadi biar nggak memberatkan kalian juga. Misalnya kalian mau streaming Zoom itu kan paling nggak butuh 4-5 giga satu kali pertemuan, dan itu menguras biaya cukup banyak, karena untuk biaya paketan cukup lumayan di sini ya, cukup lumayan mahal, meskipun sedang banyak promo untuk pembelajaran dan juga ada subsidi dari kampus ya kan. Dan akses internet sekarang lebih mudah, kecuali yang domisilinya ada di pedesaan gitu. Tapi ini mungkin di kelas saya 1 atau 2 kali per semester saja gitu. Jadi nggak memberatkan lah bagi saya. Karena kan nanti ada di YouTube juga, materinya ada di YouTube juga, dan resolusinya bisa kalian kecilkan, dan itu lebih hemat data. Oke, itu instrumen perkuliahan yang ketiga. Yang keempat kemudian ada Sunan ya, atau Sinau Temenanan. Ini saya khususkan untuk mengupload materi ya, terutama yang berupa PowerPoint ya, saya upload di situ. Jadi keempatnya ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi materi saya upload di Sunan ya, penjelasannya bisa kalian lihat di YouTube. Kalau kalian kurang paham, bisa nanya lewat WhatsApp group. Sedangkan Zoom ya, ini nanti akan saya gunakan misalnya untuk presentasi tugas kalian, atau beberapa pertemuan yang saya harus lakukan live gitu ya. Jadi ini semuanya keempatnya saling melengkapi, itu instrumen perkuliahan online.
Kemudian kita masuk ke sistem penilaian terlebih dahulu. Sistem penilaiannya nanti dari saya kehadiran 15%. Kemudian partisipasi, tugas dan partisipasi itu 35% dan UASnya 50%. Jadi kalau kalian masuk kuliah aja nggak buat tugas dan nggak ikut UAS ya nggak lulus. Paling nggak standarnya ya saya butuh sekitar 70-80% untuk kalian dapat nilai baik, atau enggak ya bagi saya kuliah itu yang beneran lah gitu. Jangan hanya berangkat saja menggugurkan tugas. Jadi mencari ilmu tidak senaif itulah, hanya menggugurkan tugas saja. Tapi banyak juga, karena dari tugas itu kita nanti akan tahu tantangan ke depan. Nah, itu sistem penilaiannya dari saya nanti dasar saya menilai kalian adalah ini ya. Nanti bisa kalian lihat ya. Dan kalau kalian mungkin nggak sepakat, oke, saya terbuka gitu. Saya terbuka, misalnya Pak nggak bisa dong Pak, kehadirannya harus 100% gitu. Saya udah bayar kok gitu. Oh nggak apa-apa. Yang penting Anda siap argumentasi aja sama saya gitu. Tugas Pak, tugas 50% Pak, UAS nggak usah gitu. Oke, nggak masalah. Oke, silakan kita argumen. Ya, karena bagi saya kampus itu ya ruang dialog gitu ya, ruang dialog yang kuat. Dan saya pikir semua dosen di Fakultas Hukum terbuka untuk berdialog gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya kurang sreg dengan penilaian ya bilang aja nggak apa-apa. Saya pikir semuanya terbuka. Dan juga saya lebih enak ribut di awal gitu. Saya emang ribut di awal, misalnya saya nggak terima dengan cara-cara terpilihan Pak Faisal gitu, misalnya sistem penilaiannya nggak kayak gini, bagi saya yang lain oke. Tapi kita harus discuss, kita harus menggelar tukar pikiran yang baik menurut Anda gimana. Oke, kalau kita sama-sama sepakat kita jalankan gitu. Tapi ya kalau kita memang mau seperti itu, untuk saya nggak bisa, karena saya harus ngandeng Pak Anggit, karena RPS-nya sama, saya dan Pak Anggit sama. Kalau satu berubah ya satunya berubah gitu. Itu kontrak dari saya. Kalau misalnya kalian mau protes ya kalian harus protes ke kedua orang, karena yang nyusun saya dan Pak Anggit gitu ya. Tapi bagi saya oke lah, Pak Anggit terbuka sih, menurut saya terbuka sih ya. Karena itu nanti saya ingin antisipasi di belakang sistem penilaian kita jadi masalah. Pak, saya berangkat terus, saya UAS berangkat juga, saya buat tugas kok nilai saya D, kok nilai saya C gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu bisa jadi memang dia nggak paham sistem penilaian, atau kemudian dia nggak paham materi yang saya ajarkan gitu. Kemungkinannya dua, atau mungkin saya mengajar tapi Anda nggak paham dan Anda nggak nanya gitu, yang membuat Anda nggak paham apa. Itu banyak variabel yang membuat nilai Anda itu jelek gitu. Makanya kuliah itu kan lebih fleksibel daripada school ya, elementary school atau high school daripada sekolah itu kan yang lebih kaku. Kita bisa saling diskusi, kita saling tukar pikiran. Tapi saya pikir ini sudah fleksibel banget lah, sebenarnya udah fleksibel banget. Oke, ini tentang sistem penilaian. Kemudian tugasnya nanti saya kasih 1 kali 1 semester. Saya tahu evaluasi dari pembelajaran daring kemarin adalah menumpuknya tugas mahasiswa ya. Jadi ketika COVID kalian nggak bisa keluar, di rumah buat tugas gitu. Waduh, itu kasihan juga kan. Nah makanya saya batasi aja 1 kali 1 semester. Saya lebih manusiawi lah, daripada kita ngasih tugas terlalu banyak. Misalnya saya 2 ya, mata kuliah lain 2, terus yang lain 2 kalau ditumpuk 1 semester bisa banyak banget gitu. Kalau masa pandemi ini kan di rumah terus kan juga stres ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini dari saya. Nanti tugasnya tentang analisa singkat dan deskripsi, terutama deskripsi normatif mengenai kasus hubungan industrial. Sebenarnya ada 4, ini sebenarnya nggak termasuk kasus hubungan industrial, tapi saya masukkan aja karena memang dia masuk current issue atau isu-isu yang terbaru ya, biar kalian agak update. Jadi
kasus hubungan industrial itu ada 4 sebenarnya, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kemudian ini sebenarnya bukan kasus dalam hubungan industrial, tapi tenaga kerja migran bagi saya isu yang cukup bagus untuk dibahas secara kekinian gitu. Nah, 5 tema ini kalian cari kasusnya apa, kemudian kalian deskripsikan, dan kemudian kalian analisakan gitu ya. Analisanya kalian apa gitu. Nah, petunjuk pengerjaan tugasnya ini adalah setiap kelompok beranggotakan 7-8 orang. Jadi saya paskan mungkin di kelas ada 30 mahasiswa ya. Satu kelas bisa jadi 4 kelompok, atau misalnya satu kelas 20 orang, ya udah jadi 3 kelompok tuh, atau satu kelas berapa nanti kita sesuaikan dengan jumlah kelasnya ya, bisa fleksibel. Perempuan laki-laki ya, kalian yang milih sendiri, jangan saya, bebas kalian milih siapa. Terus kemudian kasusnya kalian deskripsikan, tahu ya maksudnya deskripsi ya. Jadi menjelaskan secara detail tentang kasus tersebut ya, mungkin secara sistematis juga, dan sistematis. Misalnya dari awal, secara runtutan dari awal, kenapa sih kemudian ada konflik hubungan industrial, itu sebabnya apa gitu, dan kalian jelaskan kenapa dan bagaimana gitu. Ya 5W1H kayak buat berita gitu ya, kira-kira seperti itu. Anda harus jelaskan itu dulu, kemudian kalian analisakan. Nah, analisa itu seperti apa? Analisa itu seperti gini. Jadi menurut kalian idealnya kasus itu seperti apa? Misalnya ada orang di PHK nih, ada 1000 buruh di PHK gitu. Menurut kalian alasan PHK itu benar atau enggak? Nah, itu analisa seperti itu. Jadi membandingkan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Nah, kira-kira analisanya udah gitu aja lah, nggak usah susah-susah. Dan presentasi tugas melalui daring ya, nanti seperti saya katakan tadi, Zoom itu hanya salah satu instrumen saja. Kalian bisa pakai Google Meet, atau yang dipakai banyak teman-teman dosen di UMK itu Jitsi, bisa pakai itu ya. Presentasi tugasnya melalui itu, dan semua anggota kelompok ya wajib mengikuti presentasi tugas, kecuali memang ada keperluan yang mendadak ya, misalnya ada musibah atau apa, atau sesuatu yang kalian memungkinkan kalian nggak bisa hadir di ruang online. Nah, semua anggota kelompok wajib mengikuti presentasi tugas. Kenapa wajib? Karena memang pada waktu presentasi semua anggota saya tanya gitu, atau dari teman-teman yang lain akan nanya gitu. Karena kan ketika kalian presentasi, saya harap teman-teman yang lain itu akan ikut daring juga. Jadi rencananya memang presentasi tugas ini saya buatkan sesi khusus ya, satu pertemuan ya, sesi khusus. Jadi semuanya wajib ikut pada tanggal tertentu, dia wajib ikut presentasi melalui itu, dan semuanya wajib nanya siapa yang presentasi. Nah, tugas bisa dipresentasikan setelah pertemuan ke-8. Kenapa setelah pertemuan ke-8? Karena baru pada pertemuan ke-8 saya jelaskan tentang hubungan industrial dan kasus-kasusnya. Masalah industrial baru saya jelaskan pada pertemuan ke-8. Jadi kalian bisa presentasi setelah pertemuan ke-8. Apakah kemudian presentasinya sebelum pertemuan ke-8? Bisa sekali. Bisa sekali, asal ya dengan ketentuan ininya, ketentuan nomor 6-nya kalian kerjakan ya. Semua hasil review diketik dengan Time New Roman 12 ya, maksudnya fontnya 12, besarnya 12 dengan spasi 1,5, ukuran kuarto seberat 70 gram atau A4 ya. Hasil review minimal 5 halaman ya, saya katakan lagi, saya garis bawahi minimal 5 halaman, dijilid rapi dan dipresentasikan melalui daring. Pak, kan itu tuh apa, kami bisa
presentasi sebelum tanggal pertemuan ke-8, oh bisa sekali, bisa. Tapi ya cuma ini, Anda tinggal memenuhi syarat ini. Kalau sudah bisa ya tinggal hubungi saya. Kalian mau presentasi silakan, mau presentasi di depan saya atau di depan kelompok lain gitu. Kalau kelompok lain mungkin saya setelah pertemuan ke-8 ini ya. Setelah pertemuan ke-8 ini baru memang semua kelompok saya alokasikan waktu setelah itu. Mungkin kalau nggak salah pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-11 kita wajib presentasi gitu ya. Tapi apakah setelah presentasi ke-11, pertemuan ke-11 misalnya ya, presentasinya setelah itu boleh nggak? Oh boleh, yang penting sebelum UAS gitu ya. Saya sarankan yang penting sebelum UAS kalian sudah presentasi itu. Oh ini maaf ya, ini bukan tanggal 2 sampai 7 November karena kemarin mundur tanggal setelahnya ya, 8 sampai 15 kalau nggak salah. Tapi intinya pertemuan 8 ini tanggalnya salah. Maaf, ini jangan ini tanggalnya salah. Sepertinya tanggalnya salah. Nah, kalian bisa ke yang lain. Oke, itu penunjuk pengerjaan tugasnya ya. Setelah ini kita akan lihat referensinya itu ada pokok-pokok hukum ketenagakerjaan atau Senjun Mandulang, penulisnya Rineka Cipta, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Pak Lalu Husni, menerbitnya Raja Grafindo. Ada pengantar hukum perburuan Imam Supomo, sebenarnya Imam Supomo ini Tipo ini Jambatan ya, penerbit Lawas, ini penerbit Lawas Jambatan, makanya namanya masih perburuan, hukum ketenagakerjaan. Kemudian ada pengantar hukum ketenagakerjaan di Indonesia atau Suratman. Kalian referensi yang lain juga produk perundang-undangan ya. Jadi khasnya di Fakultas Hukum itu referensi yang wajib itu undang-undang sebenarnya. Ya itu sekunder aja, yang buku-buku yang lain tuh sekunder aja sih, pengetahuan sekunder. Tapi itu wajib dibaca juga sebagai alat analisa kalian. Kalau kalian cuma tahu aturan perundang-undangan saja ya saya pikir sangat kurang gitu ya. Oke, undang-undang yang perlu kalian pelajari ya. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 39 2004 tentang penempatan TKI, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Sebenarnya ada banyak undang-undang juga yang terkait dengan ketenagakerjaan ya. Misalnya Undang-Undang BPJS sudah ya. Saya pikir ini beberapa undang-undang yang primer ya yang kalian pelajari. Nah, setelah aturan perundang-undangan ini sebenarnya juga banyak. Misalnya aturan ya, misalnya ada peraturan menteri, ada surat edaran, ada juga peraturan keputusan menteri, banyak kan, ada jenis-jenis produk hukumnya sangat banyak sekali. Saya awal-awal menerima tugas untuk mengajar hukum ketenagakerjaan, saya lakukan inventarisir ya. Kalian di PHI tahu ya inventarisir, atau kita menyisir aturan-aturan mana yang belajar. Ternyata banyak banget undang-undang ketenagakerjaan, itu banyak sekali aturannya, sehingga saya pinjam istilah dosen saya dulu, Prof. Harun, itu rimba. Di undang-undang ketenagakerjaan itu rimba, jadi aturannya banyak sekali. Ini kita belum bicara tentang putusan MK juga loh. Putusan MK ada yang membatalkan dan kemudian ada yang memaknai ya. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan itu banyak, ini banyak di JR maksudnya Judicial Review, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan banyak di Judicial Review sama di MK gitu. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali untuk ini. Jadi kalau kalian update-nya cuma aturan-aturan yang baku yang saya share di sini, sangat kurang ya. Misalnya untuk expert mempelajari undang-undang ketenagakerjaan, karena kemarin sempat bincang juga sebenarnya 3 SKS pun kurang ya, karena banyak aspek untuk ketenagakerjaan, banyak aspek.
ada aspek ekonomi. Belum lagi ini ada Omnibus Law. Ini Omnibus Law juga mengatur tentang berburu, ketenagakerjaan juga banyak. Nah, jadi ya lumayan banyak gitu ya undang-undangnya ya. Ya gitulah, belajar ya harus pusing. Oke, kemudian kita ada tatap muka. Jadi saya kasih protokol tatap mukanya ya. Oke, biar cepet. Yang pertama, tatap muka itu mahasiswa masuk ruang kelas tepat waktu sesuai dengan jadwal. Misalnya jam 10, ya jam 10 sudah harus masuk. Insya Allah, ya insya Allah. Saya sebelum itu sudah dihadir di kampus ya. Kemudian mahasiswa langsung masuk ruang kelas tanpa berkerumun. Jadi langsung masuk aja ke kelas. Dan kita kan kebiasaan ngobrol gitu ya. Jadi kalau nggak ngobrol dianggap sombong. Tapi untuk kali ini ya jangan banyakin nongkrong di depan kelas, berkerumun itu sangat tidak dianjurkan. Ya masuk langsung keluar kelas dan masuk langsung menempati kursi dan wajib melakukan social distancing. Jadi ada jarak satu, mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ada jarak, kita kasih jarak gitu. Jadi jangan ada yang mepet ya, karena memang itu keterpaksaan sekali ya. Karena bagi saya yang namanya protokol itu sesuatu ya keterpaksaan kita ketika kita harus keluar gitu. Karena ini bekal kita ketika kita memang harus terpaksa keluar ruangan ya dan bertemu banyak orang. Itu ya kira-kira protokol seperti itu. Apakah protokol menjamin kita tidak kena COVID? Ya nggak ada jaminan juga. Buktinya gini, di rumah sakit yang protokolnya sangat ketat daripada di masyarakat luas, para dokter dan perawat pun banyak yang kena, banyak yang tumbang kan. Korbannya udah 100 lebih kan, di ID itu udah 100 lebih yang kena, yang meninggal dokter karena kena COVID. Perawatnya juga kurang lebih dengan jumlah yang banyak lah. Nah, di rumah sakit aja dengan protokol yang ketat seperti itu saja banyak yang kena, apalagi di kita ya, yang masyarakat luas kadang masih abai dan masih nggak percaya COVID itu ada. Nah, makanya kita kasih protokol ya, yang benar-benar jamin nggak kena ya menghindari kerumunan, itu kepastian gitu. Kalau potensinya kalau kita lakukan sering bergerombol, sering keluar rumah, sering nggak pakai masker, itu ya potensi kenanya gede gitu. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa Pak ya. Kita kan nggak, saya buktinya kemarin nggak pakai masker nggak kena. Oh nggak seperti itu, probabilitasnya kecil seperti itu. Semakin Anda mengabaikan COVID, ya semakin Anda mengabaikan protokol, semakin besar peluang Anda kena gitu. Harusnya logikanya seperti itu. Ini ada 3 ya. Kemudian yang keempat, apabila kapasitasnya telah penuh, jadi ketika kalian udah masuk kelas, kemudian kapasitasnya udah penuh, maka mahasiswa dilarang masuk ruang kelas. Jadi udah masuk nih, udah social distancing, sudah melakukan satu-satu duduknya, tapi masih sudah penuh ya, yang terlambat nggak masuk kelas dan saya hitung masuk ya, dengan ya sebagai upah dia telah datang ke kampus meskipun terlambat, karena ya saya nggak mau mengambil resiko membuat kerumunan dalam kelas ya. Sebisa mungkin disediakan, tapi kayaknya nggak mungkin sih, udah dihitung secara pas masuk ruangan. Tapi apabila seperti itu kan kita berandai-andai. Kemudian ya yang kelima ini sangat wajib ya, mahasiswa wajib pakai masker dan disarankan memakai face shield ya, pelindung wajah. Ini wajib, kalau nggak pakai masker saya keluar, nggak boleh ikuti perkuliahan, maksudnya perkuliahan tatap muka ya. Ini karena ya sekali lagi protokolnya seperti itu. Orang kalian sebenarnya nggak pakai masker nggak boleh masuk kampus kan. Di depan di gerbang kan ada tulisannya kan, wilayah wajib pakai masker. Nah,
sebenarnya nggak pakai masker aja nggak boleh masuk kampus, apalagi masuk kelas gitu. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa yang sedang mengalami gejala demam. Kalian yang sedang demam, flu, batuk, nggak boleh ikut kuliah ya. Ini karena ini salah satu gejala awal flu. Gejala awal kena virus adalah ini. Bukan virus COVID, tapi virus secara umum, katanya gini, kata kedokteran ya. Langkah lebih baiknya kalian nggak ikut dulu lah. Kalau kalian memang sedang fisiknya sedang drop, kalau bisa jangan ikut. Kalau kalian menghendaki ditulis absen, saya absenkan ya. Yang kan kalian bisa ngakses di YouTube juga kan, bisa lihat gitu. Kemudian kalau bisa ya, ini nggak wajib juga sih, tapi kalau bisa izin orang tua dulu lah sebelum perkuliahan tatap muka. Karena ini kan risikonya kan cukup besar kan, kita melakukan tatap muka. Kalian izin orang tua atau wali dulu, boleh nggak mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Kalau boleh ya oke, kalau nggak bisa ya mohon maaf gitu ya. Dan bilang aja nggak apa-apa, Pak saya nggak boleh sama orang tua saya. Oke, saya kasih kompromi kan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalian ikut wajib ikut yang ini kan, yang online kan, tetap. Karena per pertemuan nanti akan semuanya akan saya upload di YouTube. Kemudian selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa dilarang untuk makan dan minum. Nomor 10, mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan diharapkan segera pulang dan dilarang berkerumun. Biasanya kita tuh setelah habis keluar itu masih nongkrong-nongkrong, rokok-rokok, terus say hello sama teman-teman yang lain, berumpi gitu. Diharapkan kalau memang nggak ada kepentingan lain, misalnya ada perkuliahan lain atau mau konsul skripsi, langsung pulang saja gitu. Jangan mampir-mampir dulu gitu. Ya karena sekali lagi saya katakan, semakin banyak kalian mengabaikan protokol, semakin besar kemungkinan kalian kena. Meskipun kalian bilang nggak kena juga, tapi yang kena itu pasti berkerumun gitu. Ya kan? Yang kena pasti orang-orang yang mengabaikan protokol. Pun kalian di satu sisi mengatakan, loh Pak, saya kemarin kumpul-kumpul, saya keluar nggak pakai masker, nggak apa-apa. Ya, begitulah. Ya, tapi kan, ya faktanya lain. Oke. Itu protokol kesehatan kuliah kita ketika melakukan tatap muka. Dan harus kalian pahami ya, harus kalian taati. Kemudian ini ada CPL atau capaian pembelajaran lulusan ya, dan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini CPL dan CPMK ini wajib saya sampaikan karena bagian dari RPS. Tentang sikap ya, capaian pembelajaran lulusan menginginkan kita bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, saya mengharapkan ya setelah mengikuti mata kuliah ketenagakerjaan ini mampu mewujudkan kesadaran emansipatoris. Nah ini yang penting ini, emansipatoris itu kesadaran yang tidak hanya mengetahui ada ketimpangan sosial, tapi juga kesadaran menginginkan adanya perubahan dalam masyarakat. Dia seperti R.A. Kartini, dia sadar ada dalam masyarakat yang feodal ya, tapi emansipasi yang dilakukan Kartini, kemudian dia mengubah budaya feodal tersebut, budaya meminggirkan peran perempuan. Ya, Kartini tampil, ya saya perempuan juga bisa, yaitu kesadaran emansipatoris seperti itu ya, dan peka terhadap isu ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua ada keterampilan umum. Keterampilan umum, kalian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Untuk CPMK-nya, kalian bisa menjelaskan isu ketenagakerjaan secara terukur dan normatif. Nah, ini normatif itu artinya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ciri-cirinya Fakultas Hukum itu penjelasannya penjelasan normatif ya. Nah, normatif itu beda dengan ilmu sosial yang lain. Ini sering juga jadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Fakultas Hukum itu masuk rumpun ilmu mana gitu, rumpun ilmu sains atau rumpun ilmu sosial gitu. Beberapa ada yang mengatakan hukum itu masuk ilmu humaniora ya, ilmu sosial gitu, karena mempelajari manusia gitu.
Tapi banyak juga yang membantah hukum itu tidak mempelajari manusia dan tidak mempelajari perkembangan manusia, tapi mempelajari aturan hukum. Makanya saya sering lihat ya, itu pendapat yang mapan seperti itulah. Hukum, ilmu, kalau kuliah di Fakultas Hukum nggak mempelajari perkembangan masyarakat. Itu ilmu antropologi atau sosiologi lah, atau etnologi. Tapi di hukum nggak belajar itu. Kalian belajarnya aturan perundang-undangan dan asas-asasnya saja gitu. Nggak sampai kalian misalnya bagaimana kemudian kenapa narkotika itu tumbuh banyak di penjara gitu. Ya kalian analisa kalian hanya sampai ya karena mungkin penegakan hukumnya nggak lengkap gitu. Tapi beda misalnya ilmu sosial, hasilnya pasti beda. Nah, itu yang namanya analisa normatif seperti itu. Lihatnya dari aturan perundang-undangan yang dilihat terlebih dahulu. Bukan ilmu sosialnya dulu yang dilihat, kenyataan sosialnya nggak dilihat dulu, tapi aturan perundang-undangannya dulu yang dilihat. Nah, saya harap kalian melihat ke ketenagakerjaan dilihatnya juga dari situ. Ya, dari isu normatifnya itu. Gitu. Ya, dan ini perdebatan ya masih perdebatan, oke lah, kalian boleh pilih yang mana ya. Mau mengatakan hukum bagian dari ilmu sosial boleh, hukum bagian dari ilmu normatif juga boleh, tapi memang yang menjadi arus besar di perkembangan ilmu hukum itu punya objek kajian sendiri gitu kan. Objek kajiannya adalah ilmu hukum, aturan perundang-undangan. Makanya saya sering lihat ya, ada salah kaprah biasanya orang nulis skripsi atau tesis, metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif ya, biasanya ngutipnya bukunya Moleong. Itu kurang tepat saja ya, karena yang diperkenalkan di Fakultas Hukum adalah metode penelitian normatif dan normatif empirik saja ya. Bahkan Prof siapa sih yang Unair itu, saya agak lupa, yang bukunya jadi modal utama di penelitian hukum, Pak Peter siapa sih, saya agak lupa. Dia mengatakan bahwa penelitian hukum ya hanya penelitian normatif, nggak ada penelitian sosiologis, nggak ada hubungannya aturan dengan kenyataan di masyarakat. Aturan ya aturan gitu ya. Nah itu keterampilan umum seperti itu. Kemudian keterampilan khususnya adalah ya kira-kira hampir sama tadi, mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum. Jangan cepet-cepet dong. Di bidang hukum positif di Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik sesuai dengan etika akademik. Nah, yang lebih khususnya lagi adalah tentang iklim akademik ya. Iklim akademik itu ya iklim kampus. Jadi ada pendekatan akademiknya ya kurang lebih sama tadi dengan pendekatan normatif. Jadi pendekatan yang ada dasarnya, yang ada sumbernya gitu. Kalau kita kan sumbernya kan aturan perundang-undangan. Kalau ilmu sosial misalnya sumbernya adalah penelitian atau buku ya. Kemudian untuk penguasaan pengetahuannya diharapkan lulusan itu mampu menguasai konsep umum, pengetahuan hukum, lingkungan, sosiokultural, dan negara hukum, dan dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematik, dan utuh. Dan kemudian untuk CPMK-nya bisa memiliki kemampuan holistik dan integral terhadap ilmu pengetahuan umum untuk diintegrasikan. Nah, holistik dan integral itu, holistik itu menyeluruh gitu ya, cara pandang yang menyeluruh. Nah, integral itu bersatu gitu. Jadi holistik itu misalnya seperti ini. Misalnya ada gajah gitu kan. Ada gajah dan ada 6 orang suruh megang gajah gitu. Nah, kesimpulannya ketika setiap satu orang itu ditanya kamu megang apa gitu. Nah, setiap satu orang itu saya megang belalai, saya megang kaki, saya megang telinga, saya megang ekor gitu. Saya megang gading misalnya gitu. Nah, itu pengetahuan yang parsial karena tercerai-berai gitu. Nah, holistik itu melihat kamu megang apa gitu. Saya pengennya ya kamu megang gajah gitu, nggak megang satu-satu per item gitu. Tapi itu yang namanya kemampuan yang holistik. Nah, integral itu bersatu. Jadi diharapkan kalian bisa juga ya, meskipun jadi perdebatan juga bisa memahami ilmu-ilmu lain, disiplin-disiplin ilmu lain.
Karena memang dewasa ini ilmu hukum juga banyak dilakukan pendekatan dari ilmu lain, misalnya dari sosiologis, dari viktimologi, dari filsafat, dari apa lagi ya, dari kesehatan juga banyak kemarin, terutama dari kesehatan, dan yang lebih lama lagi dulu dari ilmu politik seringkali beririsan gitu ya. Ini integral itu maksudnya bisa memahami secara luas ilmu-ilmu lain. Oke, ini kemudian rancangan belajaran kita selama 1 semester. Pertemuan pertama kita belajar apa, pertemuan kedua kita belajar apa, seterusnya sampai pertemuan ke-14. Pertemuan pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang RPS. RPS, kemudian ada kontrak perkuliahan dan pentingnya mata kuliah ketenagakerjaan. Jadi saya akan kasih rambu-rambu ya, kenapa mata kuliah ketenagakerjaan ini penting. Dan kemudian itu pertemuan pertama, 150 menit, 60 menit daring, 90 menit tugas terstruktur. Maksudnya 60 menit daring itu 60 menit ya. Kira-kira durasi video yang kalian saksikan ini sekitar segitu, 60 ya, 60-70 lah, paling banter 70-80 menit lah, nggak sampai 90 menit, capek orang, daya konsentrasi orang itu terbatas, mungkin sekitar segitu ya. Dan sisanya tugas terstruktur itu maksudnya bukan kalian ngerjain tugas, tapi ya pengayaan itu tadi gitu. Jadi kalian bisa nanya saya atau nanya temen gitu atau apa ya. Kemudian yang pertemuan kedua, pengertian atau definisi hukum ketenagakerjaan, dan kemudian ada perkembangan hukum ketenagakerjaan. Nanti kita akan belajar misalnya sejarah lah, perkembangan hukumnya. Boleh, saya suka kalau sejarah meskipun agak ngantuk, ya apa-apa. Oke, pertemuan ketiga kita akan belajar perjanjian kerja dan hubungan industrial, kemudian peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan jenis-jenis perjanjian kerja. Pertemuan keempat kita perlindungan tenaga kerja, kemudian keselamatan tenaga kerja dan jaminan sosial, ketentuan serta permasalahan-permasalahannya. Kita akan belajar tentang itu pada pertemuan keempat. Pertemuan kelima kita akan belajar tentang pengupahan dan perlindungan upah. Ada upah lembur, ada upah minimum, dan kebutuhan hidup yang layak. Kemudian pertemuan keenam kita akan belajar tentang regulasi dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian yang kedua ada regulasi dan penggunaan tenaga kerja asing. Sebaiknya gimana gitu di Indonesia. Kemudian pertemuan ketujuh kita akan belajar peranan pengawasan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu. Nah, baru pertemuan ke-8 nih. Pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang perselisihan hubungan industrial yang saya sebutkan di awal tadi, yang terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, di mana nih maksudnya perselisihan PHK ya, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja ya. Ini waktunya hampir sama karena memang 3 SKS itu 150 menit. Pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 itu penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Ada tripartite, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Kita nanti akan belajar itu. Pertemuan ke-10 ada sejarah peradilan hubungan industrial dan hukum acara peradilan hubungan industrial. Pertemuan ke-10. Nah, pertemuan ke-11 ini rencananya saya akan jadikan jadi 150 menit itu akan kita jadikan ajang presentasi kelompok gitu ya. Jadi saya harap 150 menit itu kita maksimalkan untuk presentasi ya. Terserah kalian mau presentasi lewat apa ya, saya harap jadi satu ya, zoom aja gitu, atau jitsi aja gitu, silakan. Dan pertemuan ke-12 sejarah serikat buruh dan serikat buruh dalam hubungan industrial, kita akan pertemuan itu akan bahas tentang serikat buruh. Kemudian yang pertemuan ke-13 ada mungkin materi pengayaan ya, tentang ILO atau International Labour Organization, dan beberapa aspek-aspeknya gitu ya. Kemudian pertemuan ke-14 kita akan ada UAS ya. Setelah 13 pertemuan ya, kita UAS.
Itu 14 pertemuan rancangan yang akan kita pelajari bersama. Untuk kemudian ya, pada masih ada waktu, kita akan belajar sedikit kenapa sih kemudian kita perlu belajar tentang hukum ketenagakerjaan. Ini tangan mengepal itu biasanya lambangnya buruh ya, lambang merah, terus tangan mengepal, lambang-lambang umumnya seperti itu. Saya ada 3 alasan ya, ada 3 alasan kenapa kalian penting untuk belajar tentang hukum ketenagakerjaan. Ada ada tinjauan secara sosiologis ya, ada tinjauan secara historis, dan ada tinjauan secara yuridis. Alasan-alasan kenapa kita harus belajar hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, harus kita pahami bahwa ketenagakerjaan itu memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi dan investasi ya. Tenaga kerjaan itu hubungan eratnya dengan ekonomi. Nah, salah satu aspek penting dari ekonomi adalah perdagangan. Nah, perdagangan itu butuh orang, butuh pabrik, butuh barang. Nah, barang dalam skala besar itu butuh factory atau butuh pabrik, dan pabrik itu butuh orang banyak. Nah, butuh orang banyak berarti butuh tenaga kerja. Nah, dan tidak hanya itu saja, berekonomi perdagangan tidak hanya itu saja. Ada juga harapannya dengan investasi ya. Ada investasi juga di situ. Semakin banyak tenaga kerja ya, berarti pabrik semakin besar dan kebutuhan orang itu juga semakin besar. Anda bayangkan setiap satu pabrik pasti ya, kanan kirinya pasti termanfaatkan gitu. Mau jadi warung, mau jadi kos-kosan, atau mau jadi laundry, mau jadi warnet atau tempat fotokopian, itu pasti semuanya keangkat gitu kan, ekonominya terangkat. Misalnya aja kawasan industri Cikarang di Bekasi itu karena ada pabrik, kawasannya terangkat semua, harga tanahnya jadi mahal, tapi di satu sisi investasinya berjalan bagus untuk investasinya. Tapi di satu sisi ya, ekonomi juga butuh tenaga kerja, dan keduanya itu simbiosis gitu. Semuanya hubungan yang sebenarnya ya simbiosis yang komplementer ya, saling melengkapi. Ekonomi mau tumbuh dengan pesat ya, harus ada perdagangan, harus ada investasi butuh tenaga kerja yang banyak ya, mau SDM yang berkualitas atau non berkualitas, atau semuanya dibutuhkan. Nah, di tengah-tengah hubungan itu ya, kadang memang sering ada terjadi perdebatan ya, antara kepentingan ekonomi atau kepentingan hak ketenagakerjaan. Misalnya kalau kita berpikir bahwa ekonomi adalah yang paling utama, seringkali kalau ekonomi yang dipilih ya, kadang hak-hak ketenagakerjaan ini sering terabaikan. Misalnya satu pabrik ya menargetkan produksi barang minggu ini 100.000 gitu ya, 100.000 barang gitu. Nah, kalau butuh 100.000 barang kan dia otomatis butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, kalau kemudian dia berpikirnya modalnya tetap sama gitu, atau ongkosnya sedikit, ya dia menginginkan kalau bisa buruhnya jangan banyak-banyak, upahnya murah gitu. Jadi kalau misalnya 100.000 barang itu bisa dijual dengan harga sekian. Nah, harga sekian itu kan sebenarnya kan bruto ya kan, atau harga kotor. Harga itu masih dipotong untuk gaji, masih dipotong untuk pajak. Nah, misalnya untuk gaji karyawan itu dibuat semakin sedikit, itu kan berarti kan untungnya semakin besar. Nah, itu kepentingannya, kalau kepentingan ini menang ya, ininya yang kalah. Tapi kalau ininya menang, ekonominya yang kalah. Misalnya tenaga kerja ya terlalu banyak menuntut hak ya, nggak mau kerja ya, males-malesan, minta gaji tinggi. Nah, perusahaan mau dapat dari mana? Dia rugi terus, padahal ada hutang yang harus dibayar gitu kan. Ya, karena kalau ini kuat
Ya ini lemah gitu. Kalau ini kuat, ininya lemah. Begitu juga kalau ekonominya kuat, ketenagakerjaan dan hak dan kewajibannya yang lemah gitu. Makanya di antara keduanya ya, di antara keduanya ada hukum dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu dibutuhkan ya agar kepentingan ekonomi dan kepentingan ketenagakerjaan berjalan seimbang, tidak memihak salah satu. Dan penegakan hukum ya harus seperti itu, tidak memihak salah satu. Tenaga kerja dipenuhi hak-haknya, ekonomi diberikan ruang ya untuk memanfaatkan tenaga kerja sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana kemudian berjalannya ya nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi pada intinya hukum digunakan ya sebagai penengah antara tenaga kerja dan ekonomi ya. Karena keduanya memang sebuah hubungan yang komplementer, yang saling membutuhkan, tapi terkadang juga saling menegasi, artinya saling bermusuhan. Dan di tengah-tengahnya harus ada hukum dan penegakan hukum. Jadi biar seimbang. Kalau ini tenaga kerjanya kuat, ininya lemah gitu ya. Jadi biar seimbang tetap di tengah. Itu fungsi hukum atau fungsi nanti sarjana hukum kalian seperti itu, menengahi konflik di tengah masyarakat gitu. Siapa yang lebih penting ya kembali ke hukum ya. Hukumnya bagaimana, bicaranya seperti apa. Nah, kira-kira kalian akan seperti itu. Kemudian kita lihat realita ketenagakerjaan di Indonesia. Ya kita lihat, nggak usah banyak-banyak lah, tapi setidaknya bisa mencerminkan keadaan di Indonesia. Yang pertama kita lihat angkatan kerja. Ini data BPS Februari 2020. Angkatan kerja kita berjumlah 137,9 juta. Itu artinya hampir separuh dari penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Angkatan kerja itu jadi orang yang sedang dalam usia produktif untuk kerja. Jadi misalnya dia usia, saya nggak tahu umurnya berapa ya data BPS, umur 20 sampai 50 kira-kira ya, seperti itu. Itu juga bisa dihitung orang yang sedang nganggur, atau orang yang sedang di PHK, atau orang yang sedang mencari kerja, itu disebut angkatan kerja. Angkatan kerja itu kita sekitar segini, 137,91 juta. Jadi besar ya, hampir separuhnya itu besar. Nah, tapi dari 137 juta ini kebanyakan itu terdiri dari sektor informal. Nah, sektor informal itu sektor seperti UMKM yang persyaratannya itu nggak begitu besar dan modalnya itu juga nggak begitu besar. Itu sektor informal, misalnya pedagang kaki lima atau pedagang yang di pinggiran-pinggiran, itu sektor informal. Dan kita lihat dari angka ini 56,50% itu hampir separuh lebih. Ya, jelas separuh lebih atau 74 juta orang Indonesia bergantung kepada sektor informal. Ya. Dan kadang sektor informal itu penegakan hukumnya juga nggak begitu tegas, karena memang ya aturan yang mengikat dia juga sedikit. Ya, orang bayangkan Anda kerja di pedagang kaki lima cuma untuk cuci piring gitu kan, masa iya masih pakai kontrak, pakai SPK. Masa iya seperti itu kan? Enggak juga kan. Nah, kita lihat ketergantungan Indonesia terhadap sektor informal itu pada masa Covid lalu ya, ada 1,9 orang yang di PHK atau dirumahkan ya karena pandemi dari 30.794 perusahaan UMKM. Di saat yang sama ya, kita lihat di saat yang sama ada 1,5 juta orang yang bekerja di sektor formal ya, seperti perkantoran atau BUMN gitu ya. Itu sektor formal. Yang di PHK atau dirumahkan ya dari 83.546. Jadi sektor formal kita itu sedikit, gak ada apa-apanya daripada sektor informal. Kita bayangkan 30.000 dibanding 80.000. Nah,
30.000 itu kan kecil ya. Jadi sektor yang benar-benar terdampak itu kecil. Dari COVID yang informal itu kecil. Masih banyak warung buka gitu kan. Itu kan warung, atau masih banyak pedagang-pedagang kaki lima masih banyak. Ya selama itu masih ada, Indonesia masih aman gitu ya. Perekonomiannya masih aman. Tapi di satu sisi memang perlindungan hukum terhadap pekerja-pekerja di sektor informal itu kecil. Nah, ini problem kalian gitu ya. Salah satu problem realistis di Indonesia seperti itu. Kemudian kita lihat di satu sisi ketika banyak terjadi PHK karena COVID, kita harus memahami bahwa Indonesia sudah masuk dalam AFTA ya, ASEAN Free Trade. Hanya apa saya agak lupa ya. Jadi kita bebas ada saling tukar ketenagakerjaan antar negara lain, dan itu sudah dari dulu sebenarnya sih. Dan impor tenaga kerja di Indonesia cukup banyak, angkanya yaitu 98.902 ya, yang terdiri dari saya kasih 4 besar aja. Yang Cina yang pertama ada 35.000, ada Jepang 12.000, ada Korea 9.000, dan terakhir India 7.356. Nah, tenaga kerja kita cukup banyak ya, meskipun di presentasi seluruh angkatan kerja itu sedikit, tapi jumlah ini kalau dihitung se-Indonesia cukup banyak ya. Dan kita lihat angka pengangguran di saat yang sama, angka pengangguran kita adalah 6,888 juta. Jadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu sangat rumit sekali ya, sangat rumit sekali, dan ini salah satunya tentang angkatan kerja dan yang lain-lain. Kita juga nanti akan belajar seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tinjauan sosiologis atau tinjauan secara realistis di lapangan ketenagakerjaan kita seperti ini. Di fakta historis, kita pernah punya kasus Marsinah ya, yang pernah jadi martir, dibunuh karena demo salah satu kenaikan upah ya. Jadi kronologinya seperti ini. Jadi Marsinah awalnya memimpin kenaikan upah di PT CPS, PT Jam kalau nggak salah. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Timur, ini kasusnya di Jawa Timur, di Sidoarjo, di Jawa Timur, gubernurnya ngeluarin surat edaran untuk kenaikan buruh gitu. Dan PT CPS ini waktu itu kalau nggak salah belum memenuhi kenaikan upah buruh, sehingga Marsinah melakukan protes. Dan ketika melakukan protes itu berapa lama dia diculik dan hilang. Dia diculik pada tanggal 6 Mei. Jadi 8 Mei itu dia diketemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Jadi secara resminya dia meninggal 8 Mei, tapi 6 Mei-nya dia baru hilang. Jadi dia hilang selama 3 hari. Kondisi mengenaskannya itu ya seperti itulah, nanti kalian lihat sendiri. Dan para terduga pembunuh ditangkap ya, para terduga. Jadi ini yang ditangkap itu orang-orang dari karyawan PT CPS yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Anda nanti lihat kesaksian satpamnya ya, kesaksian satpamnya di Marsinah itu benar-benar ngerikan. Jadi yang ditangkap justru orang-orang yang nggak bersalah. Nah, termasuk pimpinan perusahaan ini, dia dianggap otak pembunuhan di balik Marsinah. Dia ditangkap juga. Tapi setelah ditangkap dan diadili di pengadilan tingkat kasasi, dia diputus bebas, dan sampai sekarang nggak ada upaya hukum yang lain, nggak ada. Dan ini murni benarnya pada beban pembuktian sih, di formal kalau Anda baca putusannya ya. Kasus Marsinah ini cukup unik karena pembunuhan yang dilakukan itu tanpa ada saksi ya, tanpa ada saksi yang menjadi di sidang ya. Dan yang digunakan sebagai saksi adalah waktu itu para terdakwa sendiri. Jadi kan terdakwanya kan kalau nggak salah 12 orang ya. Jadi 12 orang itu jadi terdakwa, di sidang yang sama pun dia jadi saksi gitu. Dan itu sempat memicu perdebatan karena sebelumnya memang telah tunggu ajaran seorang terdakwa tidak boleh bersaksi atas kejahatannya sendiri, nggak boleh gitu. Tapi memang sebelumnya ada jurisprudensi yang waktu itu hakim menggunakan kriteria itu, jadi terdakwa bisa jadikan saksi, bisa itu bisa di putusan sebelumnya bisa, di kasus Marsinah nggak bisa.
Jadi karena pemimpin perusahaannya itu diduga melakukan kejahatan dan nggak ada saksi yang membuktikan bahwasannya dia terlibat, berarti bebas. Dan secara hukum acara bener. Tapi memang kontroversi, jadi orang nggak pada bukti, nggak boleh dihukum. Itu bener, orang nggak punya bukti nggak boleh dihukum. Ya kan, karena ada gium ya. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Lebih baik menghukum lebih baik menghukum orang yang saya nggak lupa, pada intinya ya lebih baik itu kita melepaskan orang yang nggak bersalah gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ada giumnya seperti itu. Tapi memang kontroversi, memicu kontroversi. Karena setelah itu memang nama Marsinah seakan-akan harum di perjuangan buruh, karena dia benar-benar memperjuangkan hak-hak buruh ya, dan mati secara mengenaskan. Itu akan terus diingat orang bahwa perjuangan untuk kesetaraan buruh di hadapan pengusaha itu sampai kapanpun akan terus ada. Dan atas kondisinya Marsinah ada puisi yang menarik. Saya lupa judulnya apa, tapi pengarangnya Pak Sapardi Djoko Damono yang almarhum kemarin ya, dia nulis puisi Marsinah, dan saya ambil penggalannya saja. Jadi ini Marsinah dalam kondisi mengenaskan ya, dalam kondisi mengenaskan. Petikan puisinya gini: saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan, jangan saya diusir ke dunia lagi, jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Jadi ini menggambarkan bahwasanya kekerasan yang dialami Marsinah itu sangat membekas, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian ini secara yuridisnya kalian akan belajar ini, dan juga secara yuridis yang jelas ini mata kuliah wajib, jadi itu sudah selesai. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasannya dari segi perspektif ilmu hukum ada yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah tentang dasein yang kita bicarakan tadi, bahwasannya ada banyak kenyataan sosial yang itu sebenarnya tidak cocok dengan dasolen. Jadi dasein itu sesuatu yang terjadi apa adanya, atau sesuatu yang terjadi secara realitasnya gimana. Nah, tapi dasolen itu sesuatu yang seharusnya gitu. Misalnya gini, daseinnya ya, atau kita mulai dari dasolennya atau yang seharusnya adalah seharusnya buruh itu menerima upah 1.500.000. Daseinnya buruh menerima upah 500.000 gitu. Nah, ini kan ada gap. Dan itu biasa dalam ilmu hukum, seperti itu biasa. Antara penegakan hukum dan hukum seperti itu. Hukumnya mengatakan setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Tapi penegakan hukumnya gimana? Nah, ini problematikanya di situ. Itu terjadi juga dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, posisi Anda di mana? Posisi Anda apakah di sini ya, di arena idea atau arena empirik gitu. Nah, posisi Anda sebagai seorang pelajar ya, memang selain harus mempelajari ini, kalian juga wajib ke sini, ke dasein dan penegakan hukum. Harus tahu secara realitasnya penegakan hukum gimana, harus tahu ya keadaan buruh itu seperti apa gitu. Selain kalian tahu secara ideal bahwa hukum harus bla 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 ya, buruh keadaannya harus seperti ini. Nah, dan arena daselen atau hukum seharusnya memang mengandung 3 dimensi sesuai dengan tujuan hukum. Teorinya Gustav Radbruch, yaitu tentang hukum berorientasi kepada keadilan, berorientasi kepada kemanfaatan, dan hukum berorientasi kepada kepastian hukum. Nah, ini ada 3 perspektif tentang tujuan hukum. Bisa kalian pilih sendiri, mau ke manfaat atau ke kepastian, bisa ya, bisa kemana saja. Itu dari perspektif. Nah, dalam hukum ketenagakerjaan kalian harus bisa memahami aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek kemanfaatan.
Kemudian ini ada slide ya. Ini kayaknya terakhir nih, ini slide terakhir. Tentang ketenagakerjaan itu ya saya katakan dari awal tadi ada banyak aspek gitu ya. Ada banyak aspek dan kita mengenal bahwa dalam ilmu hukum itu ada 3 jenis hukum yang kita kenal, yaitu hukum tata negara, bidang ya, hukum perdata dan hukum pidana. Misalnya kan meskipun sekarang berkembang ada hukum cyber law dan yang lebih banyak lagi. Tapi secara umumnya ada seperti itu, ada tata negara, perdata dan hukum pidana. Nah, ketenagakerjaan masuk mana? Ketenagakerjaan masuk semuanya. Ada aspek tata negara, terutama administrasi negara, ada aspek keperdataan dan ada aspek hukum pidananya juga. Aspek hukum tata negaranya apa? Aspeknya adalah misalnya tentang penetapan upah minimum. Itu ya dari kepala daerah, bupati atau wali kota atau gubernur ya, ada biasanya mengeluarkan SK. Itu kan tindakan tata negara, tindakan pejabat negara. Itu dimensi dari hukum tata negara dalam ketenagakerjaan. Aspek perdata ada juga, perjanjian kerja misalnya ya. Perjanjian kerja itu kan tunduk pada pasal berapa? 1320 ya, syarat-syarat perjanjian yang sah, mengacunya kepada hukum perdata. Hukum pidana ada juga, misalnya memperkerjakan anak ya secara legal gitu, nggak boleh. Oke, itu pengantar dari saya ya untuk pertemuan pertama kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp grup atau kita bisa diskusi bersama-sama, mencari jawaban bersama-sama. Atau mungkin kita bisa ketemu langsung tapi dengan tata protokol yang ketat. Oke, itu pertemuan pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.